Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Siti Lumasari dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas LDKM, yakni membuat video tentang mengaplikasikan tentang apapun di sekitar kita terkait kepemimpinan. Nah, di sini saya akan mengambil pengalaman pribadi saya, yaitu ketika dipilih menjadi pemimpin kelas atau ketua kelas. Semua berawal dari ketika saya masuk sekolah di SMK Mutiara Bangsa Al-Huda, di mana pada saat itu saya memasuki kenaikan kelas 11. Dan pengalaman ini tidak bisa saya lupakan ketika dipilih menjadi seorang pemimpin kelas atau ketua kelas. Singkat cerita, ketika semua siswa dan siswi sudah memperkenalkan dirinya masing-masing di depan kelas, maka wali kelas kami pun mengadakan pembentukan struktur organisasi kelas yang meliputi seperti ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris kelas, bendahara kelas, seksi keamanan, seksi kebersihan, dan lain-lain. Di mana saat itu, teman-teman menunjuk saya sebagai calon ketua kelas, dan sampai akhirnya sayalah yang terpilih menjadi ketua kelas. Jujur saja, saat itu saya merasa senang dan bangga. Akan tetapi, tidaklah mudah menjadi seorang ketua kelas, karena banyak tanggung jawab yang harus saya hadapi, mulai dari mengatur kelas sampai membuat jadwal piket dan lain-lain. Menjadi ketua kelas ternyata tidak semudah yang kamu bayangkan loh. Pasalnya, ketua kelas bertanggung jawab atas ketertiban kelasnya. Selain bertanggung jawab kepada gurumu, kamu juga harus tetap menjalin komunikasi yang baik dengan teman-teman sekelas agar mereka tidak menganggapmu carmuk alias cari muka. Hehehe. Dan cara menjadi ketua kelas yang baik yang pertama adalah tegas dan tidak semena-mena. Yang kedua, adil dan bijaksana. Yang ketiga, ramah dan murah senyum. Yang keempat, bisa mengendalikan emosi. Yang kelima, berani bertanggung jawab. Yang keenam, dapat berkomunikasi dengan baik. Yang ketujuh, bagi tugas dengan wakil ketua kelas. Dan yang kedelapan, harus jujur. Yang kesembilan, ringan tangan terhadap guru dan teman. Yang kesepuluh, jadilah contoh yang baik. Kemudian, suka duka yang saya hadapi ketika menjadi ketua kelas yaitu yang pertama, ketika teman-teman bisa menghargai dengan peraturan kelas yang saya buat. Yang kedua, di saat teman-teman tidak bisa diatur, sayalah yang akan mendapatkan teguran oleh guru. Yang ketiga, ketika saya diharuskan menjadi contoh teladan bagi yang lain. Yang keempat, harus sabar setiap saat ketika mendapat kritikan atau komplain oleh guru. Yang kelima, dekat dengan guru. Contohnya, saya bisa leluasa menanyakan tugas yang saya tidak mengerti. Jadi kesimpulannya yaitu menjadi seorang pemimpin atau ketua kelas adalah hal yang menyenangkan sekaligus merepotkan. Pada intinya, menjadi pemimpin atau menjadi ketua kelas itu harus dengan hati yang ikhlas. Jika ia tidak ikhlas dalam menjalankan tugasnya, maka petakalah baginya. Petaka dalam artian akan menjadi beban untuk dirinya. Akan tetapi, jika ia ikhlas, ia akan merasa tugasnya adalah tugas yang ringan. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.